Selamat pagi para pendengar setia Radio Tuntung Pandang serta siswa-siswi SD kelas 4 dan kelas 5 di Kabupaten Tanah Laut. Selamat bergabung kembali pada sesi yang kedua ini dalam program acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pada sesi kedua kali ini yang bertindak sebagai penyaji materi adalah Ibu Isni Wahyuni SPD. Beliau merupakan salah satu pengajar di UPTD SD Negeri 4 Angsal. Dan yang bertindak sebagai moderator di sini adalah saya sendiri, Ibu Latifah SPD. Baiklah Ibu, sebelum memulai materi, mohon disampaikan terlebih dahulu materi apa yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, serta apa saja kira-kira manfaat mempelajari materi tersebut. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik Ibu Tifa, hari ini saya akan berbagi sedikit ilmu, yaitu pada muatan matematika tentang materi kecepatan. Manfaat mempelajari materi ini diharapkan siswa-siswi kelas 5 mampu menjelaskan kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, serta dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan. Mudah-mudahan materi yang nanti kami sajikan dapat menambah ilmu bagi anak-anak kelas 5 SD di Kabupaten Tanah Laut dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Isni Wahyuni untuk memulai materi hari ini. Muatan matematika boleh kelas 5 SD. Terima kasih Ibu Latifah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk Diskom Info Tanah Laut, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, serta Radio Tuntung Pandang Tanah Laut yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Selamat pagi para pendengar setia Radio Tuntung Pandang, terkhusus untuk siswa-siswi kelas 5 SD di Kabupaten Tanah Laut. Sebelum kita belajar, jangan lupa siapkan terlebih dahulu peralatan untuk menulisnya ya, serta awali dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi Bapak Ibu guru, mudah-mudahan tetap semangat dalam memberikan ilmu dan motivasi untuk siswa didiknya. Bagi orang tua, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan selalu semangat dalam mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan BDR. Anak-anakku, tentunya kalian sudah rindu dengan sekolah, sama halnya dengan ibu. Rindu dengan kalian, rindu dengan teman, dan rindu suasana ketika proses belajar mengajar di sekolah. Meskipun sekarang kita sedang belajar dari rumah atau BDR, harus tetap semangat ya. Ingat bahwa belajar itu tidak harus di sekolah. Dimanapun dan sampai kapanpun kita harus tetap belajar. Artinya, walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, namun semangat kita dalam belajar tidak boleh berkurang. Ayo sama-sama kita niatkan, menuntut ilmu adalah ibadah, dan yang nantinya mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Anak-anakku kelas 5, tentunya kalian pasti pernah naik sepeda, motor, atau mobil ketika pergi ke suatu tempat, misalnya pergi ke sekolah, tempat wisata, pasar, dan lain sebagainya. Nah, Ibu mau tanya ini, kira-kira dari ketiga alat transportasi yang disebutkan tadi, mana ya yang paling cepat membawa kalian sampai ke tempat tujuan? Ya anak-anak di rumah, kira-kira alat transportasi mana ya yang paling cepat? Pasti semuanya pada tahu nih Bu. Oh iya, tepat sekali. Tentunya mobil merupakan alat transportasi yang lebih cepat dibandingkan motor dan sepeda. Sekarang Ibu akan bercerita. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Nah, cerita apa itu Bu? Simak ceritanya ya anak-anak di rumah. Setiap hari, ayah mengantarkan Roni ke sekolah dengan menggunakan motor. Jarak dari rumah Roni ke sekolah
adalah 3 kilometer. Biasanya ayah membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke sekolah. Namun pada hari ini ayah membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke sekolah. Nah, pastinya anak-anak di rumah pernah memiliki pengalaman seperti Roni ya. Tahukah kalian apa ya yang mempengaruhi ayah sampai di sekolah lebih lama dari biasanya? Dari waktu 5 menit sampai di sekolah lebih 10 menit. Iya, yang mempengaruhi ayah adalah kecepatan. Oh, jadi yang mempengaruhi sampai lebih cepat atau lebih lambat ke tempat tujuan itu adalah kecepatan ya Bu? Iya, betul sekali Bu Latifah. Nah sekarang apa sih Bu kecepatan itu? Mungkin di rumah anak-anak juga mau tahu kecepatan itu sebenarnya apa? Bisa dijelaskan Bu? Tentu bisa Bu. Kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Kecepatan merupakan bentuk dari perbandingan dengan satuan yang berbeda. Contoh dari kecepatan yaitu kecepatan berjalan, kecepatan berlari, kecepatan mobil saat melaju, dan lain sebagainya. Satuan kecepatan yang perlu kalian ketahui antara lain kilometer per jam, kilometer per detik, meter per jam, meter per menit, sentimeter per jam, sentimeter per menit, sentimeter per detik. Jadi, ketika ayah mengendarai motor dengan waktu tempuh 5 menit, artinya kecepatannya lebih cepat. Sedangkan ketika ayah mengendarai motor dengan waktu 10 menit, artinya kecepatannya lebih lambat. Anak-anak, tahukah kalian bahwa kecepatan itu dipengaruhi juga oleh jarak dan waktu? Nah, sebelum kita belajar tentang jarak dan waktu, tentunya kalian pernah belajar satuan panjang di kelas sebelumnya. Nah, satuan panjang biasanya digunakan untuk mengukur satuan jarak. Ayo, masih ingatkah kalian tangga satuan panjang? Gimana di rumah? Ingat tidak tangga satuan panjang? Pelajaran mengingat satuan panjang. Mungkin anak-anak banyak yang tidak ingat. Bisa dijelaskan kembali Bu agar anak-anak di rumah bisa belajar lagi mengenai satuan panjang tadi. Oke Bu Latifah. Ayo anak-anak, kita mengingat satuan panjang bersama-sama. Nah, sebelumnya Ibu punya lagu, namanya lagu Satuan Panjang. Kita nyanyikan bersama. Tentunya kalian ikuti dari rumah ya. Naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kalau naik koma ke kiri, turun koma ke kanan. Sekali lagi ya anak-anak. Iya, bisa Bu sekali lagi. Naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kalau naik koma ke kiri, turun koma ke kanan. Wah, ternyata anak-anak di rumah pandai bernyanyi ya. Iya, tadi saya ikuti juga Bu lagunya. Ya Bu, mungkin anak-anak lebih mudah kayaknya menghafal satuan panjang tadi dengan mengikuti lagu
lagu tadi ya, dengan lirik lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Nah, mudah-mudahan anak-anak menjadi lebih ingat dan paham cara menghitungnya, menghitung satuan panjang. Amin, amin, amin. Sekarang kita coba menghitung satuan panjang. Misalnya, ini ya. Kita sudah menulis tangga satuan panjang. Misalnya, kita ke tangga kilometer. Kilometer turun satu tangga ke hektometer, artinya dikali 10. Nah, misalnya kalau kilometer turun ke meter, berapa tangga ini nak? 1, 2, 3. Turun 3 tangga, artinya dikali 10 kali 10 kali 10 lagi. Berapa? 10 kali 10 kali 10? Iya, tepat sekali. Ada 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, kalau milimeter ke sentimeter berapa nak? Naik 1 tangga. Artinya apa? Dibagi 10. Nah, sedikit contoh ke soal ya. 8 kilometer sama dengan berapa meter? Nah, tadi kilometer ke meter turun berapa tangga? 1, 2, 3. Artinya kita tulis 8 dikali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya 8.000 meter. Nah, contoh kedua. Contoh yang kedua, 2,5 dekameter sama dengan berapa meter? Nah, kita tulis dulu 2,5. Dekameter ke meter turun 1 tangga, artinya dikali 10. Berapa? Komanya pindah. Jadi 25 meter. Begitu ya Ibu Latifah? Iya, mungkin anak-anak juga bisa mengikuti di rumah ya. Ya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita belajar tentang jarak. Apa sih jarak itu? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arahnya. Jadi, jarak itu jauh lintasan yang kita lalui dari posisi awal sampai posisi akhir. Contohnya tadi di cerita awal ya, panjang lintasan rumah Roni ke sekolah adalah 3 km. Nah, 3 km ini disebut dengan jarak. Bisa dipahami anak-anak ya? Insya Allah bisa, Bu. Sekarang satuan berikutnya tentang waktu. Apa waktu itu? Waktu adalah sebuah rangkaian yang telah berlalu. Contohnya, waktu yang ditempuh ayah selama perjalanan ke sekolah yaitu 5 menit. 5 menit ini disebut dengan waktu. Nah, kalian pasti pernah mempelajari satuan waktu. Coba kita mengingat kembali ya beberapa satuan waktu yang telah dipelajari di kelas sebelumnya. Contohnya, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai kecepatan, jarak, dan waktu ya? Bagaimana tuh Bu caranya? Mungkin ya anak-anak di rumah juga mau tahu bagaimana cara menentukan nilai kecepatan tadi, jarak, dan waktu. Ingin tahu ya? Simak penjelasan dari Ibu. Tapi sebelumnya Ibu mau memberitahu kalian bahwa ada 2 cara mengukur kecepatan. Ada 2 cara ya Bu? Apa saja untuk 2 cara tadi? Nah, sebentar. Cara mengukur kecepatan ada 2, yaitu 1. Pengukuran kecepatan secara langsung.
Untuk mengukur kecepatan sesaat secara langsung, ada alat yang diberi nama speedometer. Speedometer dipakai pada kendaraan bermotor seperti mobil, bus, sepeda motor, atau kendaraan bermotor yang lain. Satuan kecepatan yang dipakai adalah kilometer per jam. Yang kedua, pengukuran tidak langsung. Nah, pengukuran tidak langsung menggunakan rumus kecepatan. Untuk menentukan nilai dari kecepatan, jarak maupun waktu memakai rumus segitiga ajaib. Segitiga ajaib. Oh, apa itu Bu segitiga ajaib, Bu? Iya, Bu. Supaya anak-anak mudah mengingat, kita pakai rumus segitiga ajaib. Oh, iya. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya nih kepada anak-anak Ibu yang di rumah, siapa nama Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini? Ya, anak-anak pasti semuanya tahu nih Bu, nama Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini. Iya, betul sekali. Namanya adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Anak-anak hebat semua, bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan tepat. Kembali ke segitiga ajaib. Kaitannya dengan nama Bapak Presiden Republik Indonesia yang biasa kita sapa dengan Bapak Jokowi ya. Supaya mudah mengingat, rumus kecepatan kita gunakan nama Jokowi pada rumus kecepatan tadi. Tapi untuk menulisnya kita menggunakan kita tulis segitiganya. J. Ya, rumus segitiga Jokowi. Iya. Pasti anak-anak ini mudah mengingatnya, Bu. Iya. Nah, di atas ada kita tulis huruf J. Dibatasi dengan garis mendatar yang artinya ini dibagi. Kemudian kita tulis huruf K. W dibatasi dengan garis tegak lurus artinya dikali. Iya. Kalau menentukan jarak misalnya, jaraknya kita tutup. Artinya yang kelihatan huruf apa ini? K kali W. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Nah, kalau kita mencari kecepatan, J dibagi W. J per W ya. Kalau kita mencari waktu, J per K. Nah, supaya lebih mudah kalian menentukan rumus jarak kecepatan waktu ya. Sekarang langsung saja kita coba menyelesaikan soal kecepatan jarak dan waktu. Contoh soal satu ya Bu. Iya. Supaya anak-anak di rumah lebih paham. Iya, supaya lebih paham anak-anak yang di rumah. Iya. Supaya anak-anak di rumah lebih paham nih Bu. Jadi Lebih paham soal anak yang di rumah. masih menggunakan segitiga Jokowi tadi ya Bu? Masih menggunakan segitiga Jokowi. Saya tulis dulu segitiga Jokowinya yang lebih kecil. Anak-anak paham gitu. Contohnya, sebuah kereta api menempuh jarak 120 km selama 2 jam. Hitunglah kecepatan kereta api tersebut. Nah, kalau ada soal cerita, tentunya kita harus memahami dulu isi dari cerita tersebut tentang apa. Kalimat matematikanya seperti apa, dan baru kita tulis apa? Diketahui. Apa tadi yang diketahui anak-anak? Jarak. Jarak sama dengan 120 km. Kemudian yang diketahui kedua apa? Selama 2 jam. Ingat tadi waktu. Waktu itu selama 2 jam tadi ya, waktu perjalanan tadi selama 2
jam. Baru Ditanya. yang ditanya, ya betul Bu Latifah, yang ditanya. Nah, apa yang ditanya ini? Hitunglah kecepatan kereta api tersebut. Nah, kita tutup kayaknya. Nah, jawab ya. Nah, apa yang terlihat ini nak? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak sama dengan 120 km, tetap satuannya harus ditulis karena nanti supaya memudahkan kita untuk hasil akhir dari satuan tersebut. Dibagi 2 jam. 120 dibagi 2 berapa nak? Iya, 60 kilometer per jam. Nah, sudah paham? Nah, kalau belum paham, kita langsung ke contoh kedua. Iya, bisa. Bisa? Nah, contoh kedua, setiap hari ayah pergi bekerja mengendarai sepeda motor. Untuk dapat menuju ke kantor, ayah menggunakan kecepatan 80 km per jam. Jika untuk sampai di kantor, ayah membutuhkan waktu 30 menit, maka tentukan jarak rumah ke kantor. Nah, cara menghitungnya sama seperti tadi, diketahui. Kecepatannya, tadi kecepatannya sama dengan 80 km per jam. Kemudian waktunya selama 30 menit. Ingat, karena kecepatannya tadi per jam, jadi 30 menit ini harus diubah menjadi per jam. 1 jam sama dengan berapa menit? Ya, berapa anak? 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, karena ini 30 menit jadi setengah jam. Ya, setengah jam. Ditanya jarak, jawabnya jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. 80 km per jam dikalikan setengah jam, hasilnya sama dengan 40 km. Nah, jadi ternyata begitu ya cara menghitung kecepatan, yaitu bisa menggunakan segitiga Jokowi tadi. Baik Ibu, banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat tadi dapat bermanfaat bagi kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan kepada anak-anak kita di rumah. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Pesan Ibu, jangan mudah menyerah dalam belajar. Lelah dalam belajar itu sudah biasa, tapi jangan sampai berputus asa. Gali ilmu sedalam-dalamnya, jangan gampang berpuas diri, karena ilmu semakin lama semakin berkembang. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, jangan lupa dipelajari dan berlatih menyelesaikan soal, baik yang ada di buku paket, LKS maupun dari internet. Kalau masih belum paham, silakan bertanya kepada Bapak Ibu guru yang di sekolah ya. Oh ya, sekali lagi ingatkan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kalian tentu pasti bisa. Oke, siap Ibu, anak-anak pasti bisa. Baiklah, para pendengar Radio Tuntung Pandang serta siswa-siswi kelas 4 dan kelas 5 sekalian, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kami berdua mohon izin undur diri. Insya Allah kami berdua akan hadir kembali pada materi matematika selanjutnya. Salam berdatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.